Perkenalkan, nama saya Tanafil Luban Tobing. Saya di sini akan menjelaskan tugas praktikum jaringan komunikasi modul 7. Di sini ada topologi jaringannya dengan tabel pengalamatan. Di sini kebutuhan perangkatnya ada dua router, satu switch, dua PC. Oke, kita akan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan perangkatnya. Satu PC, dua router, itu satu switch. Seperti tidak dua PC, di sini satu PC dan satu server PT. Jadi kita akan memilih server PT. Setelah itu kita akan eh, mengganti namanya menjadi PCA. Di sini menjadi S1, di sini menjadi R1, di sini menjadi ISP, dan di sini menjadi eksternal. Eksternal. Oke. Setelah itu Gen 1 sambungkan kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Oke, sini akan kita kabelkan dari PCA menuju switch. Di sini kita akan milih fase Ethernet 06, itu dari switch ke router, dari fase Ethernet 05 ke Gigabit Ethernet 001. Oke, setelah itu untuk router kita akan memakai crossover dari Gigabit Ethernet 000 ke Gigabit Ethernet 000. Itu kita akan kembali menggunakan straight to dari ISP Gigabit Ethernet 001 ke server PT fase Ethernet 0. Setelah itu hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Template default BIOS. Kita bisa menggunakan perintah ini untuk mereload si switch 1. Kita akan menggunakannya. Oke, ini dulu kan. Setelah itu kita configure terminal. Setelah itu kita akan copy ini, paste, kita N, itu kita reload. Sistemnya yes. Oke, sini kita akan nunggu sebentar untuk melakukan proses reloadnya. Itu langkah ketiga, konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Oke, proses reload sudah selesai. Kita akan konfigurasikan IP terhadap PC. Kita menuju PC ke IP configuration. Sini saya menggunakan IP yang ini sebagai IPv4-nya. 192, 168, 1.10. Oke, dan untuk default gateway-nya di sini saya menggunakan si router 1. Oke, setelah itu IPv6. Valid gateway and address enter. Oke. Itu untuk IPv6-nya kita akan menggunakan pada tabel pengalamatan. Dengan prefixnya yaitu 64.
Oke, setelah itu di tempat di sini valid. Oke, itu 64. Itu default gateway-nya di sini kita bisa menggunakan yang ini. Oke, sudah untuk PCA sudah kita konfigurasikan. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan untuk eh, PT eksternal. So, kita ke IP configuration, kita akan mengambil dari tabel pengalamatannya. Untuk IPv4 nya kita akan mengambil ini. Oke, untuk prefix 27 ini yaitu 224. Untuk default gateway-nya kita akan mengambil pada tabel pengalamatan. Itu TV6-nya sini. Dengan prefix 27 itu default gateway-nya. Dengan prefix 64. Oke, dengan default gateway-nya. Oke, untuk PT sudah kita konfigurasikan. Setelah itu, konfigurasikan router R1 dan DSP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Oke. Pada R1 di sini kita bisa enable, kita bisa mengcopy paste, langsung mengcopy paste ini paste. Hmm, oh, kita lupa masuk ke config terminal terlebih dahulu, setelah itu kita akan copy paste ini. Oke, oke, setelah itu kita exit. Di sini jangan lupa kita menyimpannya dengan copy running config, start config. Oke, kita sudah menyimpan konfigurasi untuk R1. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi untuk ISP. Kita enable kan, enable. Setelah itu seperti tadi jangan mengulang kesalahan yang sama, kita konfigur terminal terlebih dahulu. Satu kita akan langsung copy ke ininya, perintahnya. Itu kita paste. Oke. Nah, di sini kita exit. Setelah itu di sini kita menyimpannya dengan copy running config startup config. Oke.
Tuh, oke, sudah kita simpan. Itu untuk S1-nya. Enable kan. Kita masuk ke config terminal. Setelah itu kita copy saja perintah ini. Oke, setelah itu kita oke, oke, setelah itu kita akan menyimpannya dengan eh, copy running config start config. Oke. Untuk langkah kelima, konfigurasikan tabel IP host pada R1. Tabel IP host IP memungkinkan Anda menggunakan hostname terkoneksi ke suatu perangkat. Hmm. Daripada IP address. Tabel host menyediakan resolusi nama bagi berikut copy dan paste konfigurasi di bawah ini untuk router R1. Konfigurasi ini memungkinkan Anda menggunakan hostname dan menjalankan perintah ping dan tracer out pada router R1. Oke, kita menuju ke router. Itu kita bisa saja di host copy mungkin masuk ke config terminal terlebih dahulu. Kita copy saja langsung. And mungkin kita bisa menyimpannya lagi dengan copy running config startup config. Oke, langkah 5 sudah. Setelah itu kita masuk ke langkah 2 menggunakan ping untuk menguji jaringan. Pada langkah 1, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. 1. Ping dari PCA ke default gateway-nya menggunakan IPv4 address atau interface Gigabit Ethernet 001 dari router R1. Oke, kita bisa menuju ke PCA, ke command prompt. Kita bisa melakukan ping ping 192.168.1.1. Oke, di sini pingnya berhasil. Dalam contoh ini 4 ICMP request masing-masing 32 byte dikirimkan dan respon diterima dalam waktu kurang dari 1 milidetik. Oke, ya sudah pas. Waktu transmisi dan balasannya dapat bertambah sejalan. Oke, ini perlu dikerjakan. Setelah itu kita akan melakukan ping terhadap IPv6-nya. Tadi kita mengeping ke IPv4, sekarang kita mengeping ke IPv6. Oke, di sini di IPv6 pun sudah berhasil. Dari PCA, ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dari IPv4 time to live atau TTL atau IPv6 hop. Opsi gunakan website untuk melihat IPv6 hop limit value. Oke, di sini kita akan melakukan ping satu-satu terhadap seluruh destinasi ini. Ping. Oke, di sini average round trip time-nya atau MS-nya adalah 3 ms. Langsung kita isi 3 ms. Loh,
3 ms. Untuk TTL-nya di sini ada 128. Oke, dan untuk ini kita bisa melakukan pingnya. Ping. Di sini TTL-nya 128 dan 3 ms. 3 ms. Oke, di sini ping. TTL-nya 255 dan ms-nya adalah 1 ms. Ini ping. Totalnya adalah 255 dan ms-nya adalah 0 ms. Untuk ini ping. Oke, TTL di sini ada 255 dan average ms-nya adalah 0 ms. Ini ping. Untuk TTL-nya 255 dan nah kalau gini plus sini 255 nah pas ini. Oh, 255. Oke, setelah itu kita akan melakukan ping ini. Ping. Di sini TTL-nya ada 255 55 dan ini 1 ms. Oke, untuk ini pada router 1 ping TTL-nya 255 dan 0 ms. 0 ms. Itu ada ini ping step TTL-nya 254 dan ms-nya adalah 0 ms. Ini kita akan nge-ping dari ISP, TV6 dari ISP, ping. TTL-nya adalah 254 dan ms-nya adalah 0 ms. Oke, untuk itu setelah itu kita akan melakukan ping nilai PV4 dari ISP-nya, ping paste
254 juga, 254, dan di sini adalah 0 ms. Itu kita akan lanjutkan ping 254, TTL-nya 254, dan ms-nya adalah 0 ms. Itu kita akan melakukan ping target eksternal. Ping 126, di sini 126, dan ms-nya adalah 0 ms. Setelah itu kita akan melakukan ping di sini. Ping detailnya adalah 126, 126, dan sini adalah 0 ms. Oke, kita melanjutkan ke langkah 2. Gunakan perintah ping extended pada PCA. Pada command prompt ketik ping dan tekan enter. Ping. Oke, di sini. Oke, menggunakan opsi min T, ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai atau reachable. Oke, kita akan copy. Kita paste saja. Min T. Oke. Untuk menginstalasikan hasil ketika suatu host is unreachable, tujuan tidak dapat dicapai. Putuskan diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal, atau shutdown, matikan interface gigabit Ethernet 001 pada router ISP. Oke, untuk memutuskan ini kita bisa menuju ke ISP. Setelah itu kita enable kan. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke interface gigabit Ethernet 001. Oke, kita bisa melakukan shutdown atau memutuskan koneksi. Shutdown. Oke, kita lanjut ke PCA. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, di sini telah terjadi reply from 6410001 atau destination host unreachable. Saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destinasi merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan reply dari tujuan. Jika muncul masalah konektivitas jaringan, perintah ping menampilkan suatu pesan error. Hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface gigabit Ethernet 1 menggunakan perintah no shutdown. Sebelum bergerak ke langkah selanjutnya, setelah 103 detik ping harusnya berhasil kembali. Oke, kita kembali ke ISP. Kita akan melakukan kita bisa melakukan noesa. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi pada PCA. Pada PCA kembali melakukan reply seperti tadi. Oke, kalau langkah keempat, tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Oke. Langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 dan memperoleh pesan error RCMP. Pesan error RCMP apa yang diterima? Oke, di sini jawab.
Jawab. Pesan error ini kita bisa melihat di sini adalah destination host unreachable. Destination host unreachable. Oke. 6. Enablekan interface Gigabit Ethernet pada router ISP menggunakan perintah masuk down. Oh, tadi sudah. Oke, untuk langkah ketiga, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Hmm, ping juga tersedia. Oke, ping diuji menggunakan router 1 dan switch. Oke, kita bisa menuju ke R1. Kita bisa enablekan. Kita bisa melakukan ping ke ini. Paste. Oke. Titik eklamasi mengindikasikan bahwa ping berasal dari router R1 menuju eksternal. Round trip memakan waktu rata-rata 1 ms tanpa adanya paket loss. Sebagaimana diindikasikan dengan success rate 100%. Oke, di sini success rate-nya 100%. Oke. Karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasikan pada router R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal v4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasikan. Kita akan melakukan ping eksternal. Ping ke eksternal v4. Kita bisa melakukan ping eksternal v4. Oke, di sini ping eksternal v4-nya sukses 100%. Pertanyaan, IP address apa yang digunakan? Untuk IP address yang digunakan, kita bisa melihat di sini ada ini. Kita copy saja. Ya, WAF. Oke. 3. Ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi ping pada CLI. Ketik ping dan tekan enter. Gunakan IPv6 sebagai protokol. Masukkan IPv6 atau eksternal sebagai oke. Kita bisa ke R1, kita melakukan ping. Oke, protokol IP-nya adalah IPv6. Yaitu target IPv6 address-nya adalah base. Repeat count, kita kosongkan. Oke, success rate-nya 100%. Keempat, Anda dapat menggunakan suatu extend ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulai perintah ping ke 209 dengan angka ulangan 50.000. Kemudian diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal. Oke, kita bisa melakukan seperti tadi, ping, protokol IP, kita kosongin. Itu target IP-nya. Ini, paste. Untuk repeat count-nya tadi telah diperintahkan sebanyak 50.000. 23. Oke, diagram data size kita kosongin, timeout kosongin. Oke. Huruf U dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable, suatu error protokol data. Eh, oh, belum. Tidak bisa ke sini lagi. Mulailah perintah dengan angka, kemudian diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal. Atau shutdown interface gigabit Ethernet 001 pada router ISP. Kita bisa melakukan shutdown lagi pada ISP. Shutdown. Kita bisa melihat apa yang akan terjadi pada
Tadi pada R1. Oke, untuk pada R1 muncul U titik U titik. Hmm, koreksi ulangkan kabel Ethernet atau enable interface di bit Ethernet 01 setelah titik eklamasi telah digantikan dengan huruf U dan titik. Setelah sekitar 3 detik harus selesai. Oke, kita bisa melakukan no shutdown lagi. No, no S1. Oke, kita bisa melihat yang terjadi pada R1. Terlihat pada R1 telah melanjutkan tanda seru lagi. Huruf U dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable. Suatu error protokol data unit atau PDU diterima oleh R1. Setiap titik dalam output itu mengindikasikan bahwa ping timeout selama menunggu jawaban eksternal. Dalam contoh ini, satu pasien dari paket mengalami loss hilang. Oh, oke. Untuk menghentikan ini, kita bisa melakukan shortcut Ctrl Shift 6. Ctrl Shift 6. Oke. Catatan Anda dapat pula menggunakan berikut untuk hasil yang sama. Oh, jadi kita bisa menggunakan perintah ini untuk jadi perintah ini sama dengan perintah seperti ini juga. Jadi kita bisa memilih antara perintah ini atau perintah yang sebelumnya. Untuk latihan 3 menggunakan tracer dan tracer out untuk uji jaringan. Satu, gunakan perintah tracer dari PC A ke eksternal. Pada command prompt, ketik tracer 219. Oke, kita akan menuju ke PC A. PC A kita bisa mengetikkan C, paste. Oke, hasil tracer data mengindikasikan path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 ke ISP dan eksternal. Oh, jadi yang di atasnya adalah PCA, satu ini adalah R1, dan ini adalah eksternal. Langkah kedua, jelajah opsi tambahan perintah tracer. Gunakan opsi minde. Ingat bahwa IP address belum. Oke, kita bisa mengetikkan tracer valid comment. Oh, tracer tracer. Oke, tracer targetnya kita bisa mengcopy ini, paste, minde ke invalid comment. Oh, untuk tracer minde 209 ini ini sama saja eh, invalid comment. Untuk langkah ketiga, gunakan perintah trace out dari router R1 ke eksternal. Pada command prompt, ketik traceout 209 atau traceout 2001 atau IPv6-nya pada eh, oke, pada command prompt dari kita bisa melakukan tracer out ini, ya ini saja. Kita menuju ke R1. R1 kita bisa melakukan tracer out ini, paste. Oke, dan ini juga untuk IPv6-nya kita bisa paste. Oke. Langkah 4, gunakan perintah trace out dari switch 1 ke eksternal. Pada switch 1 ketik trace out atau
Oke, kita bisa ke switch 1. Hmm, kita enable terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa mengetikkan tracer out, kita paste, tracing to the root to, oke. Setelah itu kita bisa tracer out ini juga untuk IPv6-nya. Perintah traceout mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup menekan Enter setelah mengetikkan traceout pada prompt untuk menjelajahi opsi ini. Oke. Untuk latihan 4, troubleshoot pada topologi. Langkah 1, copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Oke, kita akan menuju ke ISP. Oke, kita bisa ke ISP, copy and paste. Kita bisa keluar dari ini, exit, pada config. Setelah itu kita akan copy paste saja perintah yang telah disediakan. Oke, jangan lupa kita simpan copy running config startup config. Oke. Yang kedua, dari jaringan R1 gunakan ping tracer atau tracer untuk, oke, satu, gunakan perintah ping dan tracer dari PCA. Oke, kita menuju ke PCA. Oke, PCA kita bisa mengeping. Anda dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil tracer ini mengindikasikan bahwa PCA dapat mencapai default gateway-nya, dapat mencapai gateway-nya 192.168.1.1, tetapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Salah satu soal jaringan tersebut adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Pertama, mengetahui jika PCA dapat mencapai interface G00. Oke. Oke, di sini kita akan melakukan ping terhadap semua jaringan. Oke, di sini saya akan melakukan ping terhadap S1 dulu. S1 192.168.1.2 168 1.2. Oke, untuk satu di sini tampaknya berhasil. Setelah itu kita akan melakukan ping terhadap router. Di sini router 192.168.1.1 192.168.1.1 untuk router tampaknya berhasil. Setelah itu kita akan melakukan ping terhadap ISP-nya. Di sini ada oke, untuk sini ada 192.168.8.1 192.168.8.1. Oke, untuk ISP-nya telah berhasil. Untuk PT-nya ping
209, 165, 200, 226, 209, 29, 165, 200, 226, 9, 10, lupa, 165, 200, 165, terus, dan 226, 226. Untuk ping terhadap server PT eksternal di sini terjadi destination host unreachable. Oh, seperti yang dikatakan di sini, PCA dapat mencapai default gateway 192.168.1. Tetapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan terhadap eh, jaringan eksternal. Oke. PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan hasil ping sukses dari PCA ke ISP. Persoalan konektivitas jaringan adalah jaringan 209 ping default gateway ke eksternal, yaitu interface Gigabit Ethernet 001 dari router ISP. Oh, berarti eh, alasan kenapa kita tidak bisa melakukan ping terhadap server ini karena ada masalah terhadap Gigabit Ethernet 001 pada ISP ini. Makanya terjadi seperti ini, destination host unreachable. Oke, PCI tidak dapat mencapai interface Gigabit 001 dari router ISP sebagaimana ditampilkan oleh hasil perintah ping. Hasil transit dan ping menyimpulkan bahwa PCA dapat mencapai router R1 dan ISP, tetapi tidak eksternal. Dan default gateway-nya eksternal. Gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dan router ISP. Show run. Dari router ISP. Untuk mengetahui, oke, kita bisa menuju ke ISP. Kita bisa show run. Dan show IP interface brief. Oke, kita bisa mengeceknya pada tabel pengalaman pada ini tadi untuk si ISP. Oke, ISP untuk ISP interface Gigabit Ethernet 001-nya adalah 192.168.8.1. Sedangkan pada eh, perintah tadi IPv4 untuk interface G001 ini harusnya 209, 165, 200, 225, 225 segini. Oke, setelah itu IPv6-nya untuk IPv6-nya sama. Oke, coba kita cek. Untuk Gigabit Ethernet 00, untuk Gigabit Ethernet 00 dia telah sama. Berarti masalahnya pada Gigabit Ethernet 001. Oke, di sini kita akan langsung memperbaiki hal tersebut. Kita bisa ke satu, bisa ke configure terminal. Itu kita akan copy saja perintah ini. Paste. Oke.
ke exit, itu kita bisa menyimpannya dengan copy running config startup config. Oke, kita telah menyimpan konfigurasinya. Lalu kita pergi ke PCA lagi dan kita akan melakukan ping terhadap itu tadi. Untuk tadi permasalahannya ada di Gigabyte Ethernet 001 dan pada ISP dan kita telah menyelesaikannya. Dan di sini telah tampak eh, ininya paketnya telah berhasil. Oke, betulkan persoalan yang ditemukan. Tadi sudah dibetulkan. Catatan, ini juga dapat diselesaikan menggunakan perintah ping dan tracerout pada CLI 5. Sekarang ulangi proses tersebut untuk konektivitas IPv6. Oke, tadi sudah dilakukan ping lagi dan hasilnya berhasil. Oke, sini ada pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau traceout dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Eh, di sini jawab, di sini bisa terjadi karena eh, perangkat jaringan seperti perangkat jaringan seperti router atau router. Nah, perangkat jaringan seperti router mungkin dikonfigurasikan untuk tidak dikonfigurasikan untuk merespon ICMP echo request. ICMP echo request. Dan juga mungkin alasan lainnya karena TTL-nya atau time to live-nya itu eh, karena telah habis dibuang karena melebihi jumlah hop maksimum. Mungkin itu hop nomor 2 jawab. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network, seperti 209.165.227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang dicek? Eh, apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Yang ditampilkan oleh perintah ping tadi kita bisa melihat destination host unreachable, unreachable. Ya di mana artinya itu tidak ada rute menuju jaringan yang tidak ada rute menuju jaringan host host tersebut. Oke, untuk nomor 3 menjawab. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang didikasikan oleh eh, atau apa yang didikasikan oleh pesan tersebut? Untuk soal nomor 3 ini, apa yang dikasihkan oleh pesan tersebut? Yang dikasihkan oleh pesan tersebut. Mungkin hasilnya itu seperti eh oke. Oke.
Apa ini? Ya. Hmm, nomor 5 E 345. Mungkin yang keluar dari nomor pesan yang ditampilkan oleh Pink mungkin mungkin sama seperti nomor 2 destination host unreachable. Apa yang dikasih oleh pesan tersebut? Yang dikasih oleh pesan tersebut, rute ke host tujuannya tidak ada. Jadi untuk mengatasi hal tersebut kita dapat memastikan ada rute yang benar ke jaringan yang dituju. Yang dikasih oleh pesan tersebut tidak ada, tidak ada rute ke host jaringan. Untuk nomor 4, berapa nilai IPv4 TTL disetel pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada eh, perangkat Cisco? Untuk IPv4 TTL pada Windows itu hmm, itu seperti tadi pada ini ada 128, 255, 254 dan 126. Mungkin untuk TTL IPv4 eh, itu 128. Berapa nilai IPv4 yang ditentukan oleh perangkat Cisco eh, pada host Windows adalah 128 pada perangkat Cisco adalah 255. Jawab. Berapa nilai dari IPv4 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang setel pada perangkat Cisco? Mungkin jawabannya sama seperti nomor 4. Oke. Eh, Sekianlah penjelasan saya terhadap praktikum Jarkom modul 7. Iya, terhadap praktikum Jarkom modul 7. Sekian dan terima kasih.